Nanti kalau ada yang hadir. Dari mana ya? Janet. Eviana. Melisa. Reganta. Oke, Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Kita berdoa dan bernyanyi. Ayo. Silakan. Siapa yang bertugas nyari? Lima. Nyanyi dulu kita ya. Apa lagunya? Sama ini. Amin. Dan amin. Oke. Kita puji jempol untuk
Suatu hari, Yesus mengajar para pengikutnya tentang Tuhan. Dia menceritakan kebenaran yang luar biasa bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin selalu memberkati anak-anaknya, Bapa yang ingin mengenal mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Hanya di tempat yang pribadi, di mana hanya kita dan Tuhan, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh bicara dengan Tuhan. Jangan seperti orang-orang Farisi yang berdoa di tempat yang ramai dan pamer. Itu Tuhan tidak berkenan dan tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tidak perlu mengulang kata-kata berkali-kali seperti orang yang tidak percaya, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan yang kita perlu. Tuhan hanya ingin kita berbicara kepadanya. Lalu Yesus memberi contoh doa kepada murid-muridnya. Dia mulai dengan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ingin doa dimulai dengan memuliakan Bapa terlebih dahulu. Lalu kita menyerahkan kepada Bapa agar kehendaknya lah yang terlaksana dan kita merasakan kebaikan Tuhan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan ingin memberkati kita dengan makanan dan kebutuhan kita besar kita yang tiap hari kita perbuat. Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Dia berkata, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan mengingatkan bahwa musuh kita adalah iblis yang selalu ingin menyakiti dan menyesatkan kita dari Tuhan. Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Dia akan melindungi kita dari musuh dan memberi kita kemenangan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan juga mengingatkan agar kita melakukan apa yang telah kita doakan. Jika kita berdoa meminta pengampunan, hendaklah kita juga mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa yang baik tadi sudah diingatkan? Yang pertama, Berdoa tidak tempat ramai, tempat sepi. oke, kalau kalian lupa isi video tadi, bisa kalian buka kitab sucinya tentang hal berdoa. Matius Matius 6 ayat Matius 6
Doa apa yang diajarkan Yesus kepada kamu? Pada saat kapan saja kamu biasanya berdoa? Gereja. Jangan lagi dibilang gereja. Doa apa lagi? Mau keluar ya? Pergi kemanapun harus iya, mau jalan bangun tidur, mau tidur harus berdoa. Sebaiknya berapa kali dalam sehari atau kapan saja? Ketagihan hati ya. Iya. Bagaimana kamu berdoa? Dengan kata-kata atau apa lagi? Kalau orang Katolik itu biasanya adalah harus berbicara. Namanya berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan kan? Berarti harus berbicara. Bisa kakak kamu berdoa secara spontan? Kalau ibu suruh nih tiba-tiba bisa? Bisa. Mulai dari sini harus bisa berdoa. Kita akan membuat proyek. Kita akan membuat satu buku. Namanya adalah buku saku doa pribadi. Bukunya nanti kecil. Bukunya kecil, paling segede gini. Tunggu dulu dengarkan. Itu iya kayak notes. Apa yang perlu itu dia bahannya. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Yang perlu bahan-bahannya adalah kertas origami. Tidak tulis aja. Enggak, tulis aja Mas enggak tahu. Kertas HPS. Berarti kan bisa ya. Gunting. Marker. Tahu marker kan? Mau tahu? Ada juga yang nggak tahu. Lalu kita warna. Kita warna, boleh crayon, boleh pensil warna, boleh apa itu pulpen yang warna-warni itu boleh. Lalu foto diri. Kamu boleh foto gini, boleh gini. Ya, terserah. Buku saku. Boleh, mau juga balik boleh. Mau gaya disalipkan boleh. Sudah, sekarang perhatikan Ibu. Kita mau sepakati jadwalnya. Sudah. Ini kan hari pertama kita belajar tentang doa syukur pribadi. Hari ini kita sudah nanti kita mempersiapkan alat dan bahannya. Ada di rumah itu sebagian kan? Ada. Oke. Lalu nanti kita membuat draft. Iya, membuat draft buku saku pribadi. Kalau buku saku doa pribadi itu, nanti buku itu isinya adalah doa-doa. Doa makan, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa mau tidur, doa mau belajar, doa sesudah belajar. Pokoknya banyak kali doanya. Semakin banyak kau buat di situ macam-macam doa, semakin bagus nanti nilai yang kau buat. Paham? Nah, oke, silakan buat urutannya. Nanti di hari kedua kita mulai rancang dia, misalnya judulnya kita warnain, gitu-gitu ya. Baru yang pertama nanti kita tempel-tempelin. Sudah? Iya, kan tadi kan ada kertas. Ibu bilang tadi kan bawa kertas. Kita gabung-gabungkan. Lalu kemudian kalau buku itu sudah jadi, kalian nanti saling menunjukkan kepada teman ini buku yang sudah jadi. Coba lihat. Cantik enggak? Cantik enggak? Cantik enggak? Gitu. Sudah? Baru sesudah itu nanti di hari kedua kita juga saling mengevaluasi apa kesulitan dan kendala yang kalian hadapi dalam mengerjakan proyeknya. Buat urutannya. Doa apa yang mau kalian buat nanti dalam rancang? Tulis saja. Doa sebelum makan, doa sudah makan. Baru ditulis, Bu. Iya. Sudah? Oke, baik, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Siapa yang bertugas pimpin doa? Di sini.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Leon dulu. Terima kasih. Ya, tepuk jempol coba. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, hebat. Udah mulai pintar-pintar sama memimpin doa ya. Nah, pertemuan minggu yang lalu kita belajar apa? Doa syukur pribadi. Apa itu doa syukur pribadi? Kita berasa syukur kepada siapa? Yang diungkapkan secara pribadi. Bagaimana kita sebaiknya berdoa kata Tuhan Yesus? Kemarin kita sudah nonton video kan? Tentang berdoa. Bagaimana kata Tuhan Yesus sebaiknya kita berdoa? Tempatnya bagaimana tempatnya? Sebaiknya kita pergi ke tempat yang sepi. Contohnya ini apa nih? Lalu kunci pintunya supaya apa? Supaya tidak ada yang mengganggu. Habis itu di dalam kita bagaimana? Iya, seperti itu. Iya ya. Lalu proyek yang kemarin sudah mulai kita kerjakan sudah sampai mana? Sudah selesai menulis? Doanya udah kan? Yang disuruh kemarin sudah kan? Oke, baik. Nanti hari ini akan kita lanjutkan proyeknya ya. Hari ini kita masih belajar tentang doa syukur pribadi. Sudah? Amen. Dan tujuannya adalah supaya kalian semua mampu bahkan mahir untuk membuat doa syukur secara pribadi. Jadi dimanapun, kapanpun, kalau anak-anak Katolik ini disuruh mimpin doa harus bisa dan bersedia. Jangan menolak seperti misalnya kalau pagi-pagi disuruh maju kan kadang-kadang yang Islam disuruh mulai sekarang seperti itu kan. Kadang yang Kristen mimpin doa yang Kristen, yang Katolik dan yang Katolik. Jadi jangan lagi ada nanti yang kalau disuruh nggak berani. Oke? Jangan. Kalau orang Katolik itu berdoa tidak boleh bertele-tele katanya. Dalam kitab suci itu jelas dikatakan berdoa itu jangan bertele-tele. Katakan to the point saja. Kalau kita doa mau belajar yang didoakan apa? Belajar supaya bisa konsentrasi kan. Kalau kita doa mau makan isinya apa? Permintaannya supaya makanan kita diberkati. Kalau doa mau makan ya doa kan yang mau dimakan. Kalau mau kita pergi misalnya dari rumah pergi sekolah doa biasanya doa boleh didoakan apa supaya selamat perjalanan sampai tujuan. Kalau mau tidur baru boleh kau doakan semuanya. Ya semuanya doakan. Orang tua boleh, boleh. Siapa lagi bangun tidur ya bersyukur karena keluarga boleh semua. Tetapi intinya kalau orang Katolik berdoa itu harus tepat pada tujuannya, nggak boleh bertele-tele cuma didoakan. Jadi kalian nanti akan mampu untuk membuat doa secara spontan. Nah sekarang apakah ada yang bahas sudah dibawa semua? Sudah dibawa? Draft yang kemarin sudah kita susun itu sudah selesai kan? Sudah. Nah langkah selanjutnya yang sekarang mau kita buat itu apa? Kita mau merancang bukunya, menjadikan doa-doa yang sudah kalian buat itu menjadi satu buah buku. Oke, nah sekarang yang mau kita kerjakan adalah melanjutkan proyekmu. Silahkan diambil kertas origaminya, lalu potong menjadi lipat dua dulu pertama-tama. Pertama-tama lipat dua. Ini kan apa ini kan? Segini kan? Sama sini semua kan? Lipat dua begini. Dua. Boleh pakai penggaris. Pakai penggaris aja dia rapi. Gini loh, dilipat lagi nih. Gak usah begini nanti apa? Nanti dia malah rapi. Baru balik lagi tadi. Saya udah komen gambarnya. Potongnya. Yes. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang
ambil kertas yang lain. Lalu ini kan tadi yang daftar isi. Sudah? Ambil kertas yang lain baru timpakan dia ke atas. Ya, sudah. Lalu udah seperti ini kan? Lalu kalian menulis doa pertama di sini, halaman sini. Di sini. Betul juga. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Sudah selesai? Tugas kalian selanjutnya adalah memaparkan buku saku doa pribadi ini. Misalnya begini, Bu. Buku saku ini contoh ya, misalnya punya si Ardanta. Buku saku pribadi saya terdiri dari yang pertama halaman cover atau halaman sampul. Lalu kemudian ada daftar isinya, daftar isi ini memuat doa-doa apa saja yang ada di dalam buku ini. Jadi daftar isinya adalah doa-doa apa saja yang ada di dalam buku ini. Nah, itu aja, hanya itu saja. Bisa? Bisa. Coba berdiri semua ke depan. Oke. Silahkan. Dari Febriana, coba tunjukkan, hadap ke sini bukunya, Nakku. Iya. Ini yang pertama, Yang pertama halaman. buku sampul. Jangan. Buku sampul. Halaman sampul. Selanjutnya. Kedua, daftar isi. Iya, baru selanjutnya. Yang selanjutnya doa. Ya, doa-doanya. Selanjutnya si Lionel. Coba Ibu tengok mana buku sakunya. Iya, oke. Ini yang pertama sampul dari buku. Iya.
Berikutnya ada daftar isi. ya, selanjutnya doa-doanya. Syukur pribadi. Iya, betul sekali Arganta. Tunjukkan sama ibu dulu bukunya, buku yang sudah dibuat. Awas tangannya, ibu nggak lihat. Oke. Ini teman. Yang pertama covernya, berikutnya Ini doa isinya. ya daftar isi. Lalu berikutnya, oke, Citera. Belum masih di sini. Yang pertama halaman sampul. Ya, Kedua daftar isinya. ya. Ketiga doa. Doanya dan silakan duduk. Selanjutnya, tadi kan kalian sudah mengerjakan proyek dan sudah diselesaikan hari ini kan. Nah, sekarang ibu minta kalian satu mewakili dari kalian untuk maju ke depan menceritakan atau membuat refleksi tentang pengalaman dalam membuat proyek. Silakan, siapa? Lionel. Manfaatnya bisa saya gunakan saat saya bertugas memimpin doa. Oke. Beri tepuk jempol dulu untuk Lionel. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke. Baik, selanjutnya tugas terakhir kalian membuat refleksi di LKPD. Kita dikumpul ke sini. Oke, sudah. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Melalui berdoa kita mengungkapkan, kita menyampaikan isi hati. Juga dalam doa kita mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Makanya doa itu adalah komunikasi. Dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi yang berbicara bukan cuma kita kepada Tuhan, tapi juga melalui doa Tuhan berbicara kepada kita. Kalau menyampaikan terhadapnya melalui berbagai cara, misalnya sabdanya dalam kitab suci, dalam khotbah pastor, nasihat orang tua, nasihat guru, tegur sapa teman-teman, atau pengalaman lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdoa, niat baik kita dikuatkan serta harapan untuk kita diteguhkan. Jadi kalau punya niat baik itu disampaikan juga di dalam doa. Kamu punya cita-cita mau jadi apa juga selalu didoakan. Itu ya. Nah, menanggapi sabda Yesus, kita perlu menyiapkan waktu-waktu khusus untuk berdoa, ya kan? Doa yang sudah kalian buat tadi dalam proyek itu jangan hanya sekedar dikerjakan saja, jangan hanya sekedar ditulis di buku sampingnya, tapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sampai di sini saja kejadian kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Supaya kita tutup dengan doa. Sudah? Siapa yang pimpin doa penutup?